Oke, selamat datang di channel YouTube Devi Gianti. Sekarang di sini mumpung free time, aku mau coba buat ngebahas soal simulasi CBT untuk tes CPNS, khusus tes Pancasila dan UUD 1945, yang aku ambil dari buku tes CPNS yang mana sebelumnya itu dapat CD, yang sebelumnya juga sudah pernah aku review bukunya. Oke, baik. Di sini aku mulai untuk merecord. Nah, di sini terdapat 50 soal. Jadi bisa kita mulai sekarang. Would you like to continue your quiz where you left last time? No. Tadi sempat aku jawab-jawab, kita ulangi dari awal lagi. Yang pertama, UUD 1945 diamandemen sebanyak di sini jawabannya adalah 4 kali, teman-teman. Oke. Next question. Pada amandemen pertama UUD 1945, pasal berapa sajakah yang diubah? Amandemen pertama. Amandemen pertama itu tadi aku sempat salah jawab. Ternyata yang jawabannya yang benar yaitu ini. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. Jadi di sini buat kita nge-reminder, kita pakai saja acuan angka 21 di belakangnya. Oke, next. Kapan amandemen pertama dilakukan? Amandemen pertama itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian nomor 4, kapan amandemen kedua dilakukan? Amandemen kedua 99. Tadi aku jawab ini, cuman salah ya. Mari kita coba cross check lagi. 18 Agustus 2004 jawabannya ya. Nanti kita bakal review ulang lagi teman-teman bagi jawaban yang salah. Yang kelima, pada amandemen keempat UUD 1945, pasal berapa sajakah yang diubah? Amandemen keempat itu include dengan pasal 37. Dan di awalnya itu kita pakai acuan, yaitu pasal yang diubah itu bilangan genap 2, 6, 8, 16. Jadi kita jawab C. Oke, correct. Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi terdapat pada bagian Mahkamah Konstitusi. A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 2, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 4, atau E. Aturan peralihan pasal 5. Di sini aku jawab C karena aku tidak tahu. Oke, jawabannya aturan peralihan pasal 3. Diingat ya teman-teman. Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Karena menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena mari kita jawab kedaulatan berada di tangan rakyat. A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung. C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pilihan langsung. D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Atau E. Kedaulatan berada di tangan lembaga tertinggi negara dan dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Oke, kedaulatan berada di tangan rakyat. Next. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kita jawab 31 ayat 1. Continue. Ya, correct. Nomor 9. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini 31 ayat 2. Ya, benar. Nomor 10. Berikut adalah hak-hak DPR, kecuali hak interpelasi dan hak angket. Iya, hak angket dan hak menyatakan pendapat, hak menyatakan pendapat dan interpelasi, hak angket dan interpelasi, atau E. Hak menyatakan pendapat dan mosi tidak percaya. Hak interpelasi dan hak angket dan menyatakan pendapat.
Oke, ini kecuali hak menyatakan pendapat dan mosi tidak percaya. Korek. Aku rasa ini haknya dari MPR mungkin ya. Next. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal. Mari kita jawab 28A. Oh, jawabannya 28C. Oke, nanti kita review 28A itu bunyinya apa. Next. Menurut UUD 1945 Amandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPR. D. Yang anggota-anggotanya dipilih melalui DPRD. Pemilihan umum. Oke, korek. Nomor 13, siapa yang berwenang memberi gerasi dan rehabilitasi? Kita jawab presiden. Benar. Nomor 14, berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4/MPR/1983 tentang ini tentang referendum kalau nggak salah. Mari kita cek. Oke, korek. Ingat TAP MPR nomor 4/MPR tahun 1998 itu tentang referendum. Nomor 15, apa yang dimaksud dengan referendum? Referendum adalah itu seingat aku adalah referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945. B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi. D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju untuk pengunduran diri seorang presiden. Atau E. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk memberikan keringanan hukum bagi seorang narapidana berat. Kita jawab A untuk mengubah UUD. Oke, korek. Oke, next nomor 16. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut merupakan isi dari UUD 1945 pasal. Oke, ini sebenarnya harus di luar kepala ya untuk pasal ini, cuman I'm forget it. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut pasal 1 ayat 3. Mari kita jawab. Semoga benar. Oh, pasal 1 ayat 1, teman-teman diingat ya. Nomor 17. Sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan telah diatur dalam kita jawab UU nomor 10 tahun 2000. Oke, jawabannya 2004 ya, UU nomor 10 tahun 2004. Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pernyataan ini termuat dalam TAP MPR RS nomor. Kita jawab apa saja karena aku tidak tahu juga. Incorrect, jawabannya adalah TAP MPR RS nomor 20/1966. Oke, nomor 19. Pernyataan pada Undang-Undang Pemilu dengan UUD 1945 menyatakan penetapan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu adalah ini. Oke, jawabannya pasal 22C di 1945. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai bernegara ya. Kita jawab sebagai dasar negara. Oke, korek. Nomor 21.
Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Benar. Kemudian next, penyelenggara negara bersih dan bebas KKN ditetapkan pada TAP MPR RI nomor 9. Ini kayaknya. Nomor 11 garing MPR garing 1998. Oke, benar. Nomor 11 garing MPR garing 1998 itu tentang KKN. Next. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut. B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya. D. Kekuatan TNI. D. E. Kekuatan pemerintah beserta jajarannya. Kita jawab keyakinan bangsa Indonesia. Next, benar. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau 4P ditetapkan pada tanggal Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kita jawab ini aja. Oke, jawabannya 22 Maret. Ternyata dalam rangka membina rasa nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini kecuali patriotisme, itu benar, sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, rasisme. Mari kita jawab rasisme untuk menghargai rasa nasionalisme. Oh, Pak, bukannya tadi kecuali ya? Tuh kan, ini bagaimana soalnya ini? Nomor 26, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara adalah isi UUD 1945 pasal 2. Incorrect, itu pasal 17 ayat 1. Nomor 27, bunyi pasal 23A UUD 1945 adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini adalah hasil amandemen yang 23, itu amandemen ketiga kalau nggak salah. Mari kita coba. Benar ternyata. Tentang pajak itu amandemen ketiga karena dia pasal 23. Next. 28, beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan merupakan hak asasi pribadi, perlakuan dan perlindungan. Oh benar, hak asasi pribadi. 29, hak istimewa atau prerogatif presiden dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut. Gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, petisi. Kayaknya petisi deh jawaban yang kecuali. Next. Oke, benar. Nomor 30. Manakah yang benar dari pernyataan berikut? A. Konstitusi tidak sama dengan UUD. B. Konstitusi sama dengan UUD. C. Konstitusi tidak tertulis, UUD tertulis. D. Konstitusi lebih luas dari UUD. E. Konstitusi dijalankan oleh pemerintah, UUD oleh rakyat. Mari kita jawab konstitusi sama dengan UUD. Next. Konstitusi lebih luas dari UUD. Oke, diingat. Nomor 31, tugas MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah pasal 3 UUD 1945. A. Menetapkan undang-undang dasar. B. Memilih presiden wakil presiden. C. Mengubah undang-undang dasar. D. Meminta pertanggungjawaban dari presiden. E. Menentukan pejabat negara setingkat menteri. Menetapkan undang-undang dasar. Oke. 32. Ketetapan MPRS tentang pembubaran KPKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau marxisme, leninisme adalah TAP MPR nomor 25 MPRS garis 96. Mari kita coba. Oke, benar. Nomor 25 ya, tentang komunisme PKI. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya terdapat dalam UUD 1945 pasal
lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36C. 36B jawabannya. 34. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar apa? Oke, sila pertama itu dilambangkan dengan kepala banteng sila keempat, pohon beringin sila ketiga, padi kapas sila kedua, rantai itu sila ketiga, berarti bintang sila pertama. Oke, benar. Ternyata pelajaran SD masih ingat juga. Nomor 35, istilah Pancasila berasal dari bahasa ini Jawa kuno ya? Apa Sanskerta? Mari kita jawab Pancasila. Sanskerta saja deh. Oke, submit. Oke, jawabannya Sanskerta. Nomor 36, Pancasila disahkan bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 oleh disahkan ya. Oke, jawabannya adalah PPKI. Kita jawab. Oke, correct. Nomor 37, Presiden Soekarno dalam pidatonya mengatakan hari lahir Pancasila yaitu 1 Juni. Ayo. Dan 1 Juni. Oke, benar. 38, berikut merupakan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila kecuali sebagai dasar negara, B sebagai way of life, C sebagai kepribadian bangsa, D sebagai tujuan bangsa, atau E sebagai budaya bangsa. Kita jawab kecuali sebagai budaya bangsa. Oke, benar. Nomor 39, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan pengamalan Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita jawab sila kedua. Oke, correct. 40. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan manifestasi Pancasila sila tidak memaksakan kehendak. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memaksakan kehendak. Mari kita jawab pada soal sila kelima. Incorrect, keempat ya. Tidak memaksakan kehendak. Oh iya, ini berhubungan dengan musyawarah mufakat mungkin ya. Jadi sila keempat. Oke, next nomor 41. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan aplikasi Pancasila sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, benar. Nomor 42. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa muncul pada pidato presiden di depan sidang DPR GR yaitu pada tanggal. Oke, ini kita jawab mungkin 16 Agustus 1945. Oh, jawabannya adalah 16 Agustus 1967. Oke. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Cita-cita bangsa Indonesia, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Oke, benar. Nomor 44. Berikut adalah cita-cita bangsa Indonesia. Kecuali menyelenggarakan sistem pemerintahan yang sah di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Memajukan kesejahteraan umum. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena kecuali, kita jawab A. Oke, submit. Correct. Nomor 45. Kalimat apa yang dihilangkan dalam Piagam Jakarta sehingga menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang? Oke, di sini yang aku tahu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, next. Oke, correct. Soal nomor 46. Berikut panitia 9 yang bertugas menyusun teks Pancasila, kecuali. Oke, panitia 9 di sini ada Abi Kusnotojo Suejoso, B. Haji Muhammad Hatta, C. Umar Satroamijoyo, D. Haji Abdul Wahid Hashim, atau E. Haji Agus Salim. Oke.
Panitia 9. Aku jawab C aja karena di sini maaf kurang tahu, nanti kita bisa review ulang. Oke, korek, ternyata benar. Oh, Haji Agus Salim juga ikut, Abu Wahid ikut. Oke, 47. Berikut adalah Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada pidato beliau 1 Juni 1945, kecuali A. Kebangsaan, B. Kemanusiaan, C. Internasionalisme, D. Mufakat, E. Dasar perwakilan atau dasar musyawarat. Oke, kita jawab E. Oh, peri kemanusiaan. Berarti kecuali peri kemanusiaan. Nomor 48. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti artinya karunia, kebutuhan, demokrasi, asas, harapan. Mari kita jawab sebagai asas. Oke, benar. 49. BPU PKI sebagai tim perumus Pancasila adalah singkatan dari yang nge-record video, Pak. Ntar lu. BPU PKI sebagai tim perumus Pancasila adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau B. Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau C. Badan Penyelidik Usaha untuk Kemerdekaan Indonesia, atau D. Badan Penyelenggara Usaha untuk Kemerdekaan Indonesia, atau E. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemakmuran Indonesia. Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI, Badan Penyelenggara. Oke, kita jawab B. Kalau ini salah sebenarnya malu sekali. Jawabannya A. Badan Penyelenggara. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Oke, soal terakhir nomor 50. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan gambar. Sila kelima itu bintang sila pertama, pohon beringin sila ketiga, padi dan kapas sila kedua, kapal banteng. Oke, berarti jawabannya adalah rantai. Padi dan kapas sila kelima. Oh Tuhan, blank. Oke, terima kasih. Sekarang dari total 50 soal, maaf, berusaha lebih giat lagi. Full skornya tuh sebenarnya 250, tapi aku dapat skor 200. Passing skornya 200, aku dapat skor 170. Finish. Oke. Seperti itu tadi soal-soal tentang tes Pancasila NUUD 1945. Itu sebenarnya lebih banyak mereview tentang pelajaran-pelajaran waktu SD, pelajaran PPKN. Nanti kita bisa saling review di kolom komentar mungkin ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut buat jawab tes bareng, biar kita semangat lagi untuk menghadapi tes CPNS tahun ini. Semangat dan jangan patah semangat. Terima kasih, dadah.